Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini seperti di judul, aku akan mencoba untuk men-tarot reading zodiak kamu untuk yang single dan berpasangan di bulan Juni 2020. Nah, di sini sudah saya tebar kartunya untuk yang single dan berpasangan dan akan saya ambilkan kartu untuk klarifikasinya. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan untuk video ini, saya disclaimer kembali untuk kalian bahwa ini tidak akan mungkin resonate untuk semua Cancer, jadi be aware untuk menonton readingan saya karena ini hanya energi umum. Energi general yang tidak akan mungkin semua zodiak Cancer mengalaminya. Oke, jadi yang energinya tidak masuk, silahkan kalian cek tarot reader lainnya, mungkin ada energi yang cocok untuk kamu. Untuk lebih detail kamu bisa melakukan private reading. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memulai di single dulu dan yang kedua setelahnya baru di yang berpasangan. Oke, saya akan ambil satu klarifikasi. Ada satu, pas 2 dan 3. Oke. Di bottom of the decknya ada yang namanya party dan happy dengan orang-orang yang kita sayangi seperti sahabat dan teman-teman yang ada dan mensupport kita selama ini. Jadi saya akan membuka energinya dulu. Oke, ada dua energi. Ada door to romance dan exchange gift. Oke, untuk yang Cancer yang single di Juni 2020 sepertinya ada awal yang baik untuk kamu. Ada sesuatu yang baik dalam asmara kamu yang mungkin sudah cukup lama sendiri atau mengisolasi diri dari sebuah relationship. Karena di sini saya lihat ada door to romance, ada pintu untuk ada jalan untuk menuju sebuah hubungan percintaan yang saya rasa di sini memang akan ada buat kamu dan di bulan Juni akan mulai muncul untuk kamu. Itu pun disebabkan oleh pertemanan kamu. Jadi mungkin ketika kamu ketemu dengan teman-teman kamu dan di situ kamu mengenal orang ini, intinya bahwa kamu bertemu dengan partnership kamu berikutnya melalui pertemanan, melalui teman-teman kamu dan melalui hubungan atau koneksi teman-teman kamu. Dan di sini ada exchange gift, artinya bertukar kado. Bertukar kado di sini artinya bahwa beberapa di antara kamu Cancer akan ada di titik bahwa kamu dekat dengan orang ini dikarenakan kamu merasakan ada hubungan timbal balik. Ketika dia perhatian sama kamu, kamu perhatian sama dia. Begitupun sebaliknya, dia perhatian sama kamu dengan cara yang romantik, kamu juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak satu pihak saja yang merasakan itu, tapi kedua belah pihak. Itu yang menyebabkan di sini kamu mempunyai energi ketertarikan atau energi untuk ingin melakukan suatu relationship di masa depan, meskipun tidak langsung di Juni, tapi di Juni energi itu sudah muncul, energi itu sudah ada sosok lawan jenis yang mulai mendekati kamu, yang gencar di bulan Juni, yang memberikan kamu sedikit romansa kehidupan. Karena di sini ada 3 kartu untuk mengklarifikasi. Akan ada seseorang yang datang dalam hidup kamu, dia akan datang membawa pesan kebahagiaan buat kamu, memberikan motivasi buat kamu, memberikan kelengkapan dalam hidup kamu yang mungkin selama ini kamu overload sekali, selama ini kamu merasakan bahwa kamu ada di titik yang susah sekali sepertinya melepas masa lalu kamu, melepas beban-beban kamu dan juga beban-beban dalam kehidupan kamu. Di sini saya rasa yang single di sini untuk Cancer banyak yang mengalami beban dalam permasalahan hubungan keluarga dan pertemanan, sehingga ketika overload seperti ini, kehadiran kabar baik ini yang berhubungan dengan cinta atau perasaan atau relationship membuat kamu merasa lebih fresh lagi, lebih happy lagi, karena memang kamu juga sudah cukup lama membuat diri kamu tersiksa dalam yang namanya rasa traumatik atau rasa menahan diri dari sebuah hubungan. Kamu sebenarnya pengen banget punya hubungan yang baik, tapi kamu tuh takut karena masa lalu kamu masih sangat membayangi kamu, yang membuat kamu merasa kayak saya mesti pelan-pelan nih, saya mesti pelan-pelan banget untuk menghapus luka ini agar kedepannya saya menjadi lebih baik. Tapi orang ini yang datang ke kehidupan kamu, orang yang bisa cepat beradaptasi dengan kamu, dia orang yang humble,
Dia orang yang tidak patah semangat, yang meskipun kamu cuekin, meskipun kamu jaga jarak, meskipun kamu berusaha untuk terlihat tidak begitu tertarik, tapi dia tetap menunjukkan rasa ketertarikan dia ke kamu dan mencoba untuk membangun yang namanya keyakinan kamu bahwa dia itu orang yang tepat untuk kamu ajak membangun atau membina rumah tangga. Karena Cancer ini orangnya cukup detail memperhatikan seseorang, cukup negative thinking terhadap orang baru di kehidupan dia. Maka dari itu dia mencoba dengan sangat hati-hati kedekatan itu, namun memang dasarnya mereka juga mempunyai ketertarikan yang sama, sehingga memang hubungan itu pun berlanjut ke arah yang akan lebih baik lagi di bulan Juni, dan di beberapa bulan ke depan ikatan itu akan lebih dalam lagi. Entah kamu mau mengambil action lebih cepat untuk mengikatnya atau tidak, itu kembali ke kamu. Tapi setidaknya di bulan Juni itu energi kamu dengan seseorang atau lawan jenis itu ada muncul. Ada keterikatan hati, ada keterikatan batin. Masalah kamu akan meresmikan itu menjadi sebuah pasangan atau hubungan atau sebuah relationship, ya itu kembali kepada kamu. Semakin cepat atau semakin lambatnya ada di tangan kamu. Begitu. Jadi tapi kalau kamu lihat di sini, dia mempunyai perasaan kepada kamu dan kamu pun juga sama. Dan dia bisa membantu kamu keluar dari yang namanya masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini. Dia cukup mensupport banyak hal yang ada di diri kamu, meskipun di sini kamu terlihat lebih tidak aktif atau pasif dibandingkan orang yang mendekati kamu. Dia orangnya humble, dia orangnya banyak bicara dan banyak topik, jadi cukup menyenangkan untuk kamu. Oke? Semoga ini bisa menjadi kenyataan buat kamu yang single. Jadi penantian kamu, rasa sedih kamu, traumatik kamu bisa dibantu untuk healing oleh seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Oke? Untuk yang single saya close. Semoga hal-hal baik datang kepada kamu, dan saya lanjutkan ke yang berpasangan. Oke, untuk yang berpasangan, Cancer berpasangan di Juni. Untuk Cancer berpasangan di Juni, kamu dan pasangan kamu, apa sih yang terjadi? Oke. Hal yang berhubungan dengan finansial, keuangan atau karir. Apa sih yang terjadi nih? Apa hubungannya dengan uang? Apa hubungannya dengan karir? Materialistis dan masa depan? Apakah ada hubungannya? Cancer berpasangan. Oke. Wow. Ada di bottom of the deck the Fool. Permulaan yang baru. The Fool itu kalau dibilang orang bodoh, ya menurut aku sih bukan bodoh amat gitu ya. The Fool itu artinya orang yang tidak terlalu mau berpikir ruwet. Orang yang berpikir bahwa kebebasan untuk mengambil satu keputusan yang nekat dan berisiko itu perlu, karena selama ini kamu terlalu berhati-hati. Satu ketika kamu merasa kayak gak usah terlalu banyak mikir, let's go, lakuin aja. Itu akan lebih ringan ketimbang kamu hanya memikirkannya. Itu membuat kamu menjadi lebih pusing. Makanya di sini ada energinya, ada dua ya. Saya ambilkan energinya dua untuk kamu, dan di sini why. Mengapa kalian ada di sini? Mengapa kalian ada dalam hubungan ini? Kalian mempertanyakan hubungan ini. Mengapa aku menjalaninya dengan dia? Mengapa aku bersama dengan dia? Laki-laki yang menahan cinta. Wanita yang penuh dengan cinta. Jadi sepertinya meskipun kalian mempertanyakan ego kalian, mempertanyakan keadaan kalian, mempertanyakan relationship kalian, mempertanyakan apakah ini benar nih yang kita jalani. Kenapa kita berjalan tuh saling menyakitkan? Mengapa kita berjalan itu sepertinya tidak mulus, sepertinya tidak baik-baik saja, banyak sekali masalahnya. Tapi kok nggak putus-putus? Tapi kok nggak selesai-selesai? Tapi kok kita nggak memilih berpisah? Why? Karena kalian saling menyukai, kalian saling memiliki perasaan. Jadi meskipun kalian saling menyakiti, kalian sangat-sangat berhati-hati untuk memikirkan sebuah perpisahan. Karena bagaimanapun juga, apakah perpisahan itu yang terbaik untuk kalian, itu yang kalian pikirkan. Jadi keduanya berpikir kenapa kalian bisa menjalin satu hubungan, kenapa kalian bermasalah, kenapa kalian berjalannya nggak mulus, kenapa nggak seperti yang lainnya. Banyak sekali pertanyaan kamu, mengapa kalian bersama.
Nah, itu karena hati kalian sama, makanya kalian membangun satu relationship. Apakah relationship itu baik, toxic atau tidak? Nah, kembali kita cek dulu di sini. Nah, di sini saya merasa bahwa akan ada kabar yang baik. Akan ada salah satu mengalah dari ego ini. Saya rasa di antara kalian ini ada permasalahan di bulan Juni, di mana itu sebenarnya permasalahannya adalah sifat masing-masing, ego masing-masing, dan juga kondisi keuangan atau karir yang kurang bagus dari salah satu pihak, di mana mungkin pekerjaannya kamu lagi berantakan, keuangan kamu lagi nggak bagus, otomatis mood kamu juga tidak bagus. Itu yang mempengaruhi hubungan kalian, adanya pemikiran-pemikiran negatif antar salah satu. Karena itu benar-benar mempengaruhi banget moodnya kamu, mempengaruhi mood pasangan kamu, juga mempengaruhi hubungan kalian. Ketika salah satu fokus dengan penyelesaian karir mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka yang tertunda dan berantakan, atau mungkin malah di PHK, tidak memiliki pekerjaan, otomatis kamu akan merasa bahwa apakah saya berharga, apakah saya kehormatan lah di situ, adanya kehormatan dalam diri kita ketika kita memiliki atau mampu dan stabil dalam finansial. Ketika finansial kita tidak bagus, finansial kita kurang bagus, kita akan mempertanyakan apakah pasangan kita mau menerima kita, pasangan kita bisa memahami kita dan mensupport kita, dan apakah kita bisa membahagiakan dia ketika finansial kita tidak bagus, ketika banyak hal yang membutuhkan support finansial dalam hubungan ini. Itu yang dipertanyakan satu pihak ke pihak yang lain, itu yang membuat kondisi kalian menjadi sering bertengkar, sering bermasalah untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Karena ketika kamu berpikiran thinking, pick of swords, artinya ada pemikiran, ketajaman pemikiran, ada pemikiran baru, ada pemikiran yang berubah. Kamu mengayunkan pedang, tapi entah kemana pedangnya, apakah ke arah yang lebih baik kamu bawa, apakah ke arah yang lebih buruk. Pedang itu pertanda bahwa pemikiran seseorang yang tajam. Jadi apakah pemikiran yang tajam itu kamu bawa ke memikirkan hal yang buruk atau ke memikirkan hal yang baik? Karena pemikiran kamu yang terus memikirkan hal atau masalahnya kamu jadinya mempunyai emosional yang kurang baik, kurang stabil, yang tentu saja mempengaruhi kepada pasangan kamu. Dan di sini ada juga well of fortune di posisi pasangan kamu. Saya rasa juga pasangan kamu mengalami kondisi beberapa di antara kalian. Ini mungkin kamu, ini mungkin pasangan kamu, karena ini bisa energinya berbalik ya. Ini kamu, ini pasangan kamu, dan mungkin saja terbalik energinya. Saya rasa di posisi ini, posisi pasangan kamu, dia lagi memang ada di titik balik kehidupan dia. Artinya ketika dulu kehidupan dia bagus atau berjalan lancar, sekarang itu dia ada di titik nolnya dia, di titik baliknya dia. Dan itu bagian dari roda kehidupan yang tidak bisa kamu hindari. Itu bagian dari takdir, itu bagian dari karma yang harus dia jalani. Dan dia ada di titik ini, saat ini memang juga ada dalam kondisi yang emosionalnya kurang stabil, sedangkan kamu juga lagi memperjuangkan keuangan kamu. Kamu memperjuangkan keuangan, kamu memperjuangkan karir kamu, dan dia juga ada di titik baliknya dia, bahkan lebih buruk daripada kamu. Karena di sini tidak hanya kita bahas keuangan, tapi juga dibahas dengan konflik atau masalah keluarga, juga pekerjaan, dan juga memang banyak. Artinya dia complicated, lebih buruk daripada kamu, dan dia ada di titik baliknya dia. Jadi dia benar-benar lagi diuji, dia benar-benar lagi didewasakan oleh semesta, dan sepertinya kamu harus membantu dia untuk lebih strong lagi, dan kamu mengurangi ego kamu, emosional kamu, atau pemikiran-pemikiran negatif kamu terhadap pasangan kamu apabila dia berubah gitu, apabila dia mempunyai sifat yang agak berubah di bulan Juni. Itu memang karena dia lagi menghadapi banyak hal, dia menghadapi banyak godaan, dia menghadapi banyak permasalahan. Maka sebagai pasangan yang baik, kamu harus mensupport itu dan menyingkirkan ego kamu apapun yang terjadi. Karena kalau kamu tetap ego berdua, maka pedang ini akan semakin tajam dan akan melukai kalian berdua. Tidak hanya kamu, tapi dia. Kedua belah pihak akan merasa terluka.
Oke, sekian readingan saya untuk Cancer di bulan Juni 2020. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa membantu kamu untuk mengambil satu keputusan, tapi kembali keputusan ada di tangan kamu. Oke, thank you. See you for the next video. Bye-bye.